Leluhur kita tidak menandai tempat-tempat suci dengan megah bangunannya, melainkan dengan alam yang dibiarkan berbicara. Disinilah banyak jiwa yang merasa dipanggil, bukan oleh suara keras, tetapi oleh bisikan hati. Duduklah dengan tenang, biarlah tanah ini memelukmu, biarkan angin berbicara dan rasakan bahwa kamu tak pernah sendiri, karena dalam hening punden kemuliaan, suara Tuhan bisa terdengar lebih jelas. Saat angin hanya berbisik pelan di antara dedaunan, dan bumi perlahan menurunkan nafasnya, ada sebuah tempat yang tidak pernah benar-benar tidur. Sebuah ruang sunyi, sederhana, namun menyimpan keheningan yang menggetarkan batin. Orang-orang mungkin menyebutnya adalah punden, tapi bukan sembarang punden. Ini adalah punden kemuliaan ataupun sendang pengantin. Tanah leluhur yang tak banyak dikenal nama, namun begitu banyak disentuh oleh jiwa-jiwa yang mencari terang dalam gulita. Di tengah desa Kelaruan, tempat ini berdiri tanpa gegap gempita. Tak ada bangunan megah, tak ada arca yang mencolok, hanya pohon-pohon tua yang setia menjaga. Preh, asem, putat, gayam, jambe, kantil, dan nangka. Semua tumbuh apa adanya, seperti semesta yang tidak pernah menuntut lebih dari yang bisa kita beri. Dahulu kala tempat ini hanyalah tanah biasa, tanpa pagar, tanpa tanda. Tapi bagi yang memiliki mata batin yang jernih, tempat ini bukan sekedar tanah. Ia adalah prasasti yang hidup, tertulis bukan dengan tinta, tapi dengan getaran dan perasaan. Leluhur kita tidak menandai tempat-tempat suci dengan megah bangunannya, melainkan dengan alam yang dibiarkan berbicara. Disinilah banyak jiwa yang merasa dipanggil, bukan oleh suara keras, tetapi oleh bisikan hati. Mereka yang sedang gundah dan merasa kehilangan arah dalam hidup, akan datang pada malam hari. Duduk bersila di bawah naungan pohon tua, menunduk dalam diam. Berbicara dalam bahasa yang tak terucap, mereka bertirakat. Mencari bukan dunia luar, tetapi kedalaman batin mereka sendiri. Dan dalam diam itulah suara sejati mulai terdengar. Suara yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Punden ini tidak menyajikan keajaiban instan, tidak menaruhkan kekuatan mistik dalam genggaman, tetapi ia membuka ruang untuk mendengar, untuk mengakui, untuk penyembuhan. Salah satu keajaiban yang tak pernah pudar dari punden ini adalah airnya. Di sana ada sendang mata air yang kecil yang tidak pernah kering, meski musim kemarau panjang membakar tanah sekitarnya. Ia terus mengalir, seolah menjadi simbol bahwa harapan tak pernah benar-benar mati. Air itu seperti kasih ibu, lembut, menghidupi, dan selalu ada, bahkan ketika kita tak memintanya. Orang-orang datang untuk membasuh wajah mereka, atau sekedar mencelupkan tangan, lalu menunduk dalam syukur, karena air di punden bukan sekedar air. Ia adalah wujud kasih dari bumi, dan pancaran berkah dari langit yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata.
Beberapa orang menggunakan air itu untuk penyembuhan. Ada yang mengambil daun-daun dari sekitar, di antaranya daun putat, gayam, kantil, bahkan meramunya dalam keyakinan penyakit lahir maupun batin oleh mereka yang percaya bisa diringankan dengan tangan-tangan semesta, asalkan niat dan keyakinan berjalan seirama. Hari Jumat Kliwon memiliki tempat khusus dalam kesadaran spiritual Jawa. Ia adalah waktu pertemuan antara dunia lahir dan batin, antara nyata dan gaib. Maka, tak heran setiap Jumat Kliwon dan terkadang Selasa Kliwon, punden ini tak pernah sepi. Orang-orang datang membawa doa, harapan, dan kadang kedar diam dalam syukur. Saat bersih desa telah tiba, tempat ini menjadi pusat syukuran. Nasi kondangan dibawa dalam tradisi yang dikenal sebagai rasulan. Ini bukan sekedar perayaan, tetapi peringatan bahwa hidup harus dijaga, bumi harus dirawat, dan leluhur harus dihormati. Bahkan orang yang tengah punya hajat pun akan singgah. Mereka tidak meminta kepada pohon atau kepada tanah, tetapi kepada Yang Maha Kuasa melalui ciptaannya. Mereka percaya bahwa bumi bisa menjadi jembatan antara manusia dan Tuhan bila manusia datang dengan rendah hati. Hari ini masih ada segelintir warga Kelaruan yang dengan setia merawat Punden Kamulyan. Mereka tidak digaji, tidak diangkat, tidak diberi gelar, tapi mereka adalah penjaga. Mereka menyapu daun, membersihkan tempat sekitar, dan mendoakan siapapun yang datang. Bagi mereka, tempat ini adalah warisan yang tak tertulis, dan selagi masih ada yang menjaga, maka ruh tempat ini akan tetap hidup. Namun tantangan zaman tidak ringan. Banyak yang kini mulai lupa pada akar, pada nilai, pada jalan batin. Tapi Punden Kamulyan tetap berdiri, seperti pelita kecil di tengah malam yang pekat. Ia menunggu, tak menuntut. Ia memanggil tanpa suara. Karena sejatinya, punden bukan hanya tempat. Ia adalah cermin. Ia mencerminkan batin kita. Semakin jernih hati kita, semakin jelas pula pantulan yang kita lihat. Maka, siapapun yang datang ke Punden Kamulyan bukan sedang mencari di luar, tetapi sedang kembali ke dalam. Dalam dunia yang terus bergerak, ada nilai-nilai yang harus dijaga dengan lembut. Dalam kebisingan yang terus menggema, ada suara-suara halus yang hanya bisa didengar dalam sunyi. Punden mengajarkan kita bahwa kesakralan tidak selalu hadir dalam kemegahan. Kadang ia muncul dalam kesederhanaan yang hening, dalam air yang kering, dan dalam daun yang jatuh pelan. Jadi jika suatu hari nanti kau merasa gundah, kehilangan arah, atau sekedar ingin diam sejenak dari dunia yang riuh, duduklah dengan tenang, biarlah tanah ini memelukmu, biarkan angin berbicara dan rasakan bahwa kamu tak pernah sendiri, karena dalam hening Punden Kamulyan, suara Tuhan bisa terdengar lebih jelas.